kami mau tetap setia melayanimu sampai akhir hidup ini. Shalom saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa di surga yang telah mengumpulkan kita di pagi ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Memulai renungan kita di pagi ini, marilah kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih yang Bapa atas berkat dan anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa menolong dan memberi kami hikmat, agar firman-Mu dapat menolong dan menuntun kami dikala kami menjalani kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 48 ayat 15. Saya akan bacakan kepada kita. Sebab beginilah Allah kita selama-lamanya dan seterusnya. Ia sendiri akan menuntun kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 48 adalah sebuah nyanyian pujian yang megah yang menggambarkan kemuliaan Yerusalem sebagai kota Allah. Pemazmur dengan penuh kekaguman berbicara tentang keindahan kota Yerusalem, kekuatan benteng-bentengnya, dan bagaimana Allah menyatakan dirinya di sana. Namun di antara semua pujian terhadap Yerusalem, ada sebuah pernyataan yang paling mendalam dan menghibur yang kita temukan di ayat 15 ini. Sebab beginilah Allah kita selama-lamanya dan seterusnya. Kalimat ini dimulai dengan penegasan yang kuat. Sebab beginilah Allah kita selama-lamanya dan seterusnya. Kalimat ini bukan sekedar pengakuan sesaat, melainkan sebuah deklarasi tentang kebenaran yang abadi. Mari kita melihat poin penting dari pernyataan ini. Dalam dunia yang terus berubah, di mana segala sesuatu fana dan sementara, Mazmur ini mengingatkan kita akan sifat Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang sama, yang menciptakan langit dan bumi, yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan yang menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dia tidak berubah dalam karakternya, dalam kasih-Nya, dalam keadilannya, dan dalam kesetiaannya. Ini merupakan jaminan bagi kita di tengah-tengah ketidakpastian hidup di dunia ini. Kata kita dalam bacaan kita di pagi hari ini merupakan sebuah kata yang sangat penting. Ini menunjukkan hubungan pribadi dan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang memilih untuk membangun relasi yang akrab dengan kita. Dia adalah Allah yang peduli, yang mendengarkan doa kita, dan yang tahu setiap detail kehidupan kita. Dia adalah Allah yang telah menjadikan kita miliknya melalui penebusan Yesus Kristus. Selanjutnya kata selama-lamanya dan seterusnya. Kalimat ini menegaskan keabadian kasih-Nya bagi kita. Ini berarti kasih-Nya tidak akan pernah pudar. Janji-janjinya tidak akan pernah batal. Dan kuasa-Nya tidak akan pernah berkurang. Ketika kita menghadapi masa depan yang tidak pasti, kita diberikan kepastian oleh Allah. Kita dapat bersandar pada kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang abadi. Bagian kedua dari ayat ini memberikan kita janji yang luar biasa. Kalimat ia sendiri akan menuntun kita merupakan janji bimbingan ilahi yang personal dan berkelanjutan.
Kata ia sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak akan mendelegasikan tugasnya kepada orang lain untuk menuntun kita. Dia secara pribadi terlibat dalam setiap langkah kehidupan kita. Sama seperti seorang gembala yang mengenal setiap dombanya dan menuntun mereka kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Demikianlah Allah kita. Dia tahu jalan terbaik bagi kita, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Penuntunan Allah tidak hanya terbatas pada hal-hal besar dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari di dalam kehidupan kita. Dalam perkataan dan perbuatan kita, bahkan dalam pikiran dan di dalam motivasi kita. Dia menuntun kita melalui firman-Nya. Dia menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya dan melalui komunitas orang percaya. Janji ini tidak hanya untuk hari ini atau esok, tetapi untuk selama-lamanya dan seterusnya. Ini berarti bahwa Allah akan menuntun kita sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan bahkan ketika kita melangkah menuju kekekalan, Dia adalah gembala yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapat renungkan melalui bacaan kita hari ini? Pertama, di dunia yang penuh gejolak dan perubahan ini, di mana kita sering merasa tidak aman atau tidak yakin tentang masa depan kita. Mazmur 48 ayat 15 ini mengajak kita untuk menaruh iman kita sepenuhnya kepada Allah. Allah yang tidak berubah dan abadi. Dia adalah jangkar jiwa kita yang kokoh. Kedua, ketika kekecewaan dan kekhawatiran, kecemasan datang melanda kita, ingatlah bahwa Ia sendiri akan menuntun kita. Kita tidak akan berjalan sendiri. Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa ada di pihak kita, membimbing setiap langkah kita. Maka serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia peduli kepada saudara. Ketiga, jika kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita, maka respon yang benar sebagai orang percaya adalah bersikap taat. Ikuti bimbingannya yang diberikan melalui firman-Nya dan melalui tuntunan Roh Kudus. Jangan menolak, teruslah berjalan bersamanya. Karena Allah adalah Allah kita selama-lamanya. Dia sendiri yang akan menuntun kita melewati segala pergumulan kita dan melewati segala masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, begitu indah firman-Mu hari ini. Tuhan telah menuntun kami untuk senantiasa bertekun di dalam-Mu, percaya kepadamu, karena kami tahu di dalam ketidakpastian hidup, Engkau adalah Allah yang pasti. Engkau adalah Allah yang kekal, yang menuntun setiap umat-Mu untuk berjalan di jalan yang benar. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah tangan kasih-Mu yang menolong dan menopang mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan, dapat dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak, kami juga menyerahkan badan pekerja majelis klasis kami, klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berkati setiap pengurus badan pekerja majelis klasis kami. Berkati mereka di dalam melayani Tuhan, berkati mereka di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, agar melalui pelayanan dan kehidupan mereka, mereka juga merasakan tuntunan kasih Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan pengurus kategorial yang Tuhan pakai senantiasa untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menemani mereka. Biarlah talenta Tuhan Engkau pakaikan dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.